Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban zawata afnan فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. متكئين, dalam keadaan mereka duduk santai bersandar ala furushin, di atas furus, di atas kasur-kasur yang empuk. Batainuha, yang bagian dalamnya, maksudnya bagian bawah yang dibentangkan di tanah, min istabraq, terbuat dari istabraq. Istabraq adalah harir yang terbagus, kain sutra yang terbagus. Ya, sebagian ulama mengatakan yang tebal. Istabraq itu adalah kain sutra yang tebal. Wajanal jannataini dan jana adalah buah yang dipetik. Jana adalah buah yang dipetik. Ya, artinya buah yang dipetik dari al-jannatain, yang ada dalam dua jannah, dua surga itu, dan dekat dan mudah dipetik. Baik, ini maknanya secara global. Muttaqiina tadi sudah diartikan dalam keadaan mereka duduk santai bersandar. Jadi muttaqiina ini adalah hal, yakni haluhum fil jannah, keadaan mereka dalam jannah menikmati fasilitas yang ada dalam jannah. Muttaqiina mansub dari segi i'rab. Ya. Mana amilnya
Tayyib, amil yang menasabnya. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya, takdirul kalam yatana'amuna muttaki'ina, yatana'amuna, yatafakkahuna. Begitu. Ya. Yatana'amuna wa yatafakkahuna muttaki'ina. Jadi ada kalimat yang mahdhufa, ada jumlah kalimat yang mahdhufa yang terbuang tapi sudah difahami dengan adanya muttaki'ina. Takdirul kalam, ya, yang terbuang itu ditakdirkan yatana'amuna wa yatafakkahuna. Mereka bernikmat-nikmat dalam surga, ya, bersenang-senang dalam surga, muttaki'ina, dalam keadaan mereka duduk santai, bersandar. Bagaimana cara mereka duduk santai bersandar? Ittikanya bagaimana? Nah, ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Ya. Ada yang mengatakan muttaki'ina dalam keadaan mereka bersandar ke samping, ya, jadi di kanan, jadi ada sandaran di kanan kiri dan belakang gitu, dengan tubuh miring santai, bersandar ke kanan, ya, bersandar ke kiri, bersandar ke belakang, menikmati, ya, menikmati kasur yang empuk itu, duduk dengan rohah, dengan santai bersandar ke kanan, ke kiri atau ke belakang. Nah, sambil memiringkan tubuh, ya. Ada juga yang menafsirkan muttaqiina di sini dengan duduk bersila, at-tarabbu'. Duduk bersila, at-tarabbu'. Mutarabbi'in, yakni duduk bersila. Karena duduk yang paling santai dan paling nyaman itu bersila. Nah, itu dua tafsir, ya. Ala furushin bata'inuha min istabraq. Ala furushin, di atas kasur, jelas. Furush jamak dari firash. Furush itu jamak. Kasur-kasur, mufradnya firash. Bata'inuha, bata'in itu juga jamak. Semuanya dalam bentuk jamak, kan? Muttaqiin jamak. Ya, mereka furush, ya, kasur-kasur jamak juga. Bata'in jamak dari bitonah. Bata'in jamak dari bitonatun. Bitonatun artinya bagian dalam. Bagian dalam. Jadi bata'inuha, domirha, bata'inuha, domirha, domir muttasil ini, ya, ini pengganti dari kembalinya ke furush. Bata'inuha maksudnya bagian dalam kasur-kasur itu terbuat dari istabraq. Nah,
bagian dalamnya dimaksud yang mana? As-Sa'di rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, inna bata'inaha allati talil arda minha min istabrak. Bagian dalam dari kasur-kasur itu maksudnya allati talil arda minha, bagian yang bersentuhan dengan tanah. Kan kasur-kasur itu kan diletakkan di tanah. Nah, yang bersentuhan dengan tanah itu maksudnya. Ibnu Utsaimin rahimahullah juga mengatakan dalam tafsirnya, yakni bitanatul firashi wa huwa ma yudha bihil firash min istabrak. Bagian dalam kasur itu yaitu bagian yang dibentangkan. Ma yudha bihil firash, bagian yang dibentangkan. Bagian yang dibentangkan di tanah. Berarti sebenarnya singkatnya dalam bahasa kita bagian bawah. Bagian bawah, bagian yang diletakkan di tanah, yang dibentangkan di tanah. Itu maksudnya. Bagian dalam ini. Terbuat dari istabrak. Istabrak adalah salah satu jenis harir kain sutra yang terbagus, yang terindah. Ya. Kata ulama, ghalidud dibaj, yang tebal, ya, yang tebal. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bahwa kasur-kasur mereka bagian bawahnya yang terbentang di atas tanah itu dari istabrak. Itu saja dari istabrak. Bagaimana dengan bagian atasnya yang diduduki itu? Berarti lebih bagus lagi daripada istabrak. Kata Sa'di rahimahullah, fa kaifa bi dhawahiriha allati tali dasyaratahum. Itu saja tadi bagian bawah yang terbentang di tanah. Maka bagaimana lagi bagusnya, indahnya, nyamannya bagian atas dari kasur-kasur itu yang bersentuhan dengan kulit-kulit mereka. Tentu lebih bagus lagi, lebih halus, lebih nyaman, kan begitu? Ya, hanya Allah yang Maha tahu. Tetapi Allah menyebutkan bahwa bagian yang dibentangkan di tanah, yang dibahasakan dengan bata'in, ya, bata'inha, itu saja dari istabrak. Maka bagaimana lagi bagian atas yang diduduki oleh mereka, yang bersentuhan dengan kulit mereka? Tentunya lebih indah lagi, lebih bagus lagi, lebih nyaman lagi. Ya, wallahu alam persisnya apa, terbuat dari apa. Tetapi sebagian ahli tafsir ada yang menyebutkan, termasuk Ibnu Utsaimin rahimahullah, mengatakan wa amma, setelah Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa istabrak itu ghalidud dibaj, yaitu harir, jenis, salah satu jenis sutra yang terbagus, yang tebal. Wa amma a'la hadhil furushi, adapun bagian atas kasur-kasur ini, ya, yang diduduki oleh mereka, fahuwa min sundus wa huwa raqiqud dibaj, maka itu terbuat dari sundus. Dan sundus itu adalah sutra yang halus, yang tipis, ya. Jenis sutra lainnya yang terbagus, yang terindah, tetapi bahannya yang tipis.
Bagian yang terbentang di tanah yang tebal, istabrok. Bagian atasnya yang diduduki, yang bersentuhan langsung dengan kulit mereka dari sundus yang tipis. Wa kulluhu minal harir, dan semuanya dari sutra. Dan nah itu ya. Muttaqiina ala furushin batainuha min istabraq. Jelas? Wa janal jannataini, dan jana artinya apa? Jana artinya dalam bahasa itu sesuatu yang dipetik, buah yang dipetik. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bahwa di antara kenikmatan hidup dalam jannah surga adalah buah-buahan yang ada dalam al-jannatain, dalam dua surga itu, yang ada dalam kebun-kebun di surga, buah-buahannya ya, dan danin itu dekat untuk dipetik. Dekat untuk dipetik. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya, menggambarkan mudahnya untuk dipetik. Kata ahlul ilm, kata ulama, ya, setiap kali seseorang memandang ke suatu buah, salah satu jenis buah yang ada dalam jannah yang bergelantung di pohon, di dahan, dia pandang, kemudian dia suka, ingin dia memakannya. Dia ingin memakan buah itu, maka buah itu mendekat. Dahannya akan condong ke dia, mendekat, sehingga dia petik dalam keadaan dia duduk. Jadi tidak perlu berdiri ke situ. Dalam keadaan dia muttaqi, ya, dalam keadaan mereka muttaqiin, ya, bersandar. Nah, kemudian memandang apa yang ada dalam jannah, lihat buah, pingin sekali dia makan buah itu. Dia lihat buah itu dan dia pingin, maka Allah memberi, ya, kemampuan pada buah itu, ya, memberi kemampuan pada buah itu, kemampuan untuk merasa bahwa ini dia diingini, dia diinginkan oleh penduduk jannah ini, maka dia pun mendekat, dahannya pun mendekat, ya, condong ke dia. Kemudian dia petik dalam keadaan di tempatnya. Begitu. Menjuntai dahan, mendekat. Begitu. Nikmat kan? Luar biasa. Ini makna wajanal jannataini dan. Danin artinya dekat ya. Danin, Anda lihat danin. Danin itu asalnya apa? Asalnya daniun. Itu kan dari kata dana, dekat. Daniun. Jadi ini isim apa? Isim mangkus. Seperti fanin. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Yani faniyun, daniyun asalnya. Kemudian ya-nya tuhdaf, dibuang ya-nya, huruf ya. Tuhdaf al-ya. Faniyun. Kullu man 'alaiha fanin. Faniyun.
Jadi faniun ya-nya dibuang. Begitu pula wajanal jannataini dan daniun ya-nya dibuang. Sehingga tersisa fani dani. Nah, tetapi kenapa kemudian ada tanwin? Padahal asalnya faniun ya-nya dibuang kan berarti fani. Daniun ya-nya dibuang berarti kan dani. Kenapa menjadi fanin danin? Tanwin itu namanya apa? Tanwin tanwin iwab anil ya'il mahdhufa. Tanwin itu namanya tanwin pengganti ya yang dibuang. Tanwin itu adalah iwab, pengganti dari huruf ya yang dibuang. Makanya menjadi fanin, danin. Tanwin itu adalah tanwin pengganti huruf ya yang di ujung kata itu yang dibuang. Asalnya faniun, ya-nya dibuang diganti tanwin. Daniun, ya-nya dibuang diganti tanwin. Menjadi fanin, danin. Artinya apa? Wajanal jannatani dan buah-buahan yang ada dalam kedua surga itu dekat dan mudah dipetik, seperti digambarkan tadi oleh ahlul ilm. Melihat ke sana, ada delima, ingin sekali. Tiba-tiba delimanya mendekat, menjuntai dahannya. Petik. Melihat ke sana ada apel, ingin sekali. Mendekat apelnya, menjuntai dahannya, petik. Itu. Nah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna di dalam surga-surga itu terdapat bidadari-bidadari yang sifatnya bidadari-bidadari itu qasiratut tarfi, pandangan mata mereka terbatas hanya kepada suami-suami mereka saja. Itu menunjukkan, kata ahlul ilm, kuatnya cinta mereka kepada suami-suami mereka. Tidak melampaui suami mereka. Pandangan-pandangan mata mereka hanya khusus untuk suami-suami mereka. Begitu pula sebaliknya, sebutkan oleh ahli tafsir, masuk pula dalam kandungan maknanya. Begitu pula sebaliknya, suami-suami mereka, pandangan-pandangan mata suami-suami mereka juga khusus tertuju kepada bidadari-bidadari itu. Karena saking cantiknya. Lam yatmithunna insun qablahum walajan. Lam yatmithunna, bidadari-bidadari itu tidak pernah disentuh sama sekali
oleh ins, oleh manusia, qablahum, sebelum mereka, sebelum suami-suami mereka, maksudnya penduduk jannah yang menjadi pasangan bidadari itu. Wala jan, tidak pula jin. Sebelum suami-suami mereka, tidak ada satupun dari manusia dan jin yang ada dalam jannah yang pernah menyentuhnya. Ya. Jadi benar-benar terjaga, benar-benar original, ya. Asli 100%. Terjamin. Ibnu Utsaimin mengatakan ini dalil bahwa orang-orang beriman dari kalangan jin juga masuk surga. Ini dalil bahwa orang-orang beriman dari kalangan jin juga masuk surga. Dari mana sisi pendalilannya? Bisa paham enggak? Karena Allah mengatakan di dalam jannah, dalam surga, ada bidadari-bidadari yang tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin. Maksudnya manusia dan jin di mana? Manusia dan jin dalam surga tentunya kan. Ini di akhirat, tidak ada kaitannya dengan dunia. Jadi ketika dikatakan tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin, maksudnya manusia dan jin yang ada di surga. Jadi itu memang khusus untuk suaminya. Nah, jadi masing-masing kan diberi pasangan bidadari. Nah, siapapun yang dapat pasangan bidadari, maka bidadari yang menjadi pasangannya itu tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin lain yang ada dalam surga. Jadi dia yang pertama kali menyentuhnya. Begitu maksudnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berikutnya lagi sifatnya disebutkan oleh Allah Ta'ala. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Keindahannya, keelokannya, ka'annahunna, bagaikan hunna, itu qasiratut tarf itu ya. Bidadari-bidadari itu bagaikan al-yaqutu wal marjan. Bagaikan yakut. Yakut itu batu permata yang bening. Bening sekali. Ya, jika pernah lihat yakut, ya, yakut itu beningnya. Keistimewaan yakut itu terletak di beningnya, bening. Ya. Dan al-marjan sudah pernah kita lewati al-marjan pada ayat yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Dinukil di sana perbedaan pendapat tentang marjan. Di antara pendapat itu, al-marjan adalah mutiara yang kecil yang warna merah. Marjan. Ya, ada yang menyebutkan manik-manik yang warna merah. Jadi ini penggambaran bahwa bidadari-bidadari itu, ya, sangat indah, elok. Terlihat bagaikan marjan yang merah
dalam hal warna. Iya. Kulit putih itu kan juga putih sekali sampai terlihat kemerahan. Dan bagaikan yakut dalam hal beningnya. Iya. Dalam hal beningnya, dalam hal bersihnya. Nah, itu maksud ayat. Jadi kemerahan, bening, bersih, elok. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Istifham, pertanyaan, apabila ada illah setelahnya maka bermakna nafi. Jadi hal di sini ya, yang hal itu asalnya adalah istifham, ya apakah. Tetapi karena ada illah setelahnya, hal jazaul ihsan illah, jika berpasangan dengan illah maka istifham itu bermakna nafi. Ya, ini maknanya ma jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan ihsan, kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali ihsan pula dari Allah Ta'ala. Al-ihsan yang pertama, hal jazaul ihsani, al-ihsan ini adalah al-amal. Tidak ada balasan al-ihsan, balasan bagi ihsan, bagi amalan hamba yang berbuat ihsan, beramal dengan ihsan. Illa al-ihsan, kecuali al-ihsan. Al-ihsan yang kedua, illa al-ihsan adalah at-thawab, kecuali pahala. Ya, balasan kebaikan dari Allah adalah pahala. Kebaikan yang dilakukan oleh hamba adalah amal soleh, iman, amal soleh. Itu. Kemudian balasan kebaikan dari Allah adalah pahala dalam jannah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dalam surat Yunus. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, beriman dan beramal saleh, balasannya adalah al-husna, yaitu jannah, surga, wa ziyadah, dan tambahan. Tambahan kenikmatan itu adalah memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, memandang wajah Allah dalam jannah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jika mendengar ayat-ayat seperti ini, adakah orang yang tidak ingin masuk jannah? Adakah di antara kita yang tidak ingin masuk jannah? Termasuk dalam penduduk jannah yang digambarkan keadaannya itu. Tentunya tidak ada di antara kita yang tidak ingin masuk jannah, kan begitu. Tetapi untuk bisa masuk dalam jannah kan butuh perjuangan, mujahadah, jihad. Ingin menikmati sutra dalam jannah, ya jangan pakai sutra di dunia. Laki-laki maksudnya. Karena sutra diharamkan bagi laki-laki. Kecuali jika ada hajat yang mendesak. Misalkan gatal, terkena penyakit kulitnya gatal-gatal dan tidak ada kain yang bisa dia kenakan kecuali sutra, ya berhajat. Gitu. Seperti disampaikan juga sebelumnya, ingin minum khamr dalam jannah, jangan minum khamr di dunia. Iya. Begitu.
ingin dapat bidadari dalam jannah, ya lawan hawa nafsu, syahwat, jaga kehormatan diri, jaga kesucian diri, jangan berbuat fahisyah, jaga pandangan mata, ya. Karena berawal dari pandangan mata itu adalah wasilah faktor menuju fahisyah. Nah, jadi intinya semua kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa itu sangat menggiurkan, tetapi butuh perjuangan, butuh iman dan amal soleh, doa, at-taufiq biadillahi subhanahu wa ta'ala, taufiq di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Doa, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, idza sa'altumullah al-jannata fas'aluhu jannatal firdaus. Jangan tanggung-tanggung. Jika minta surga kepada Allah, minta surga firdaus. Kata Nabi SAW. Begitu. Nasallallahu ayyaj'alana jami'an min ahli jannatil firdaus. Amin. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Alhamdulillah.